Hari ini kita akan review mobil drift paling rapih, paling kenceng, dan paling JDM di Indonesia, yaitu Silvia S14 Allen Yong. Dan gue juga mau nanya ke Allen kenapa dia harus bangun mobil drift rapi ini. Dan nanti kita juga akan drifting bareng Allen Yong di Garasi Drift. Jadi ini adalah Silvia S14 Kouki. Kalau Silvia S15 itu produksinya tahun 2000-an. Kalau Silvia S14 ini diproduksi dari tahun 93 sampai tahun 99. Dan selama masa produksinya, ada dua jenis Silvia S14 yang dikeluarin, yaitu Silvia Zenki yang lampu depannya kayak Timor, dan yang menurut gue lebih keren, yaitu Silvia Kouki, yaitu mobil ini yang lampu depannya udah facelift, lampu belakangnya pun juga lebih modern. Dan tadi gue sempat nyebut di awal video kalau mobil ini adalah mobil drift yang paling JDM di Indonesia. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena menurut gue perpaduan antara body kit, livery, dan warna mobilnya ini Jepang banget. Udah kayak mobil drift Jepang pada saat tahun 2015 sampai 2018. Body kitnya pun juga body kit yang legend di tahun itu, yaitu Origin Labo, yang menurut gue cocok banget untuk di S14. Jepang banget gitu ya body kitnya. Mulai dari bumper depan sampai ke bumper belakang ini full pakai Origin Labo. Untuk bumper depannya sendiri kurang lebih mirip sama S14 standar. S14 standar tuh kayak gini. Kalau Origin Labo kayak gini. Lubang-lubang di bagian depan lebih besar, ada gondrongannya, dan overhangnya lebih maju dari bumper standarnya, jadi lebih keker lagi. Ditambah lagi dengan fender yang lebih lebar. Ini over fendernya juga Origin Labo, yang lebarnya ini kurang lebih nambah 7 cm masing-masing sisi. Dan yang menjadi ciri khas di Origin Labo ini, over fendernya lebih lebar dari bumper depan dan dari side skirt. Jadi emang kelihatannya natnya tuh nggak nyambung, cuman ini jadi ciri khas untuk over fender Origin Labo. Nah, yang gue suka dari over fendernya Origin Labo ini, dia lekukannya halus, nggak begitu heboh, jadi dilihatnya tuh masih manis, dan balik lagi Jepang banget. Ditambah lagi dengan side skirt yang gondrongannya ini kayak body kit Jepang zaman dulu, jadi lebih lebar lagi bawahnya. Dan dengan gondrongan ini menurut gue cocok banget untuk dimodif stance ataupun dibikin racing. Jadi tergantung owner aja, mau style itu racing kayak mau stance, bisa semuanya deh body kitnya. Kita lanjut ke belakang. Nah, untuk over fender bagian belakang, penambahan lebarnya kurang lebih sama kayak bagian depan, yaitu nambah 7 cm masing-masing sisi. Jadi kalau kita totalin, mobil ini lebih lebar 14 cm dari standarnya. Dan fun fact, S14 ini emang lebih lebar, lebih panjang dari Silvia S15. Makanya kalau kalian lihat mobil ini kelihatannya gede gitu ya, karena emang basicnya sendiri Silvia S14 itu lebih besar daripada Silvia S15. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi yang jelas untuk drifting Silvia S14 atau Silvia S15 tuh feel-nya kurang lebih sama, karena bagian kaki-kaki pun sama, cuma beda di bagian body dan interior aja. Dan by the way, mobil ini juga disupport oleh Belcote dan F1 Bodywork untuk pengecatannya. Jadi untuk kualitas cat kurang lebih sama kayak mobil gua, sama-sama keren. Warnanya juga sama-sama unik dan eye-catching, cocok buat di mobil JDM kayak gini. Nah, ciri khasnya Origin Labo ada lagi di bagian belakang, yaitu fendernya lebih lebar dari bumpernya. Emang dilihat rada aneh sih, tapi menurut gua style kayak gini tuh Jepang banget ya, drift banget gitu. Over fender yang lebih lebar dari body kitnya. Nah, belakangnya pun juga pakai bumper Origin Labo yang gondrongannya ini Jepang banget ya. Tapi ada yang nggak Kouki ternyata, yaitu lampunya. Lampunya ini masih Silvia S14 yang Zenki, modelannya masih jadul. Kalau yang Kouki-nya tuh kayak gini, dia ada list hitamnya gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap keren karena bagian tengahnya dicat warna putih, jadi lumayan unik sih menurut gua. Ditambah lagi dengan wing carbon GT wing custom dari iSpeed Labo yang lebarnya ini 175 cm, lumayan lebar untuk di mobil Silvia. Yang keren dari wing ini, nggak cuma wingnya aja yang karbon, batang wing dan dudukannya pun juga karbon. Di bagian belakang sini ada cekukan buat knalpot, tapi knalpotnya nggak ada karena knalpot mobil ini straight pipe yang ujungnya itu cuma sampai di bagian gardan. So bagian belakangnya ini lumayan clean ya. Nah, untuk setup bagian kaca belakangnya ini kurang lebih sama kayak mobil balap gua. Setengah itu untuk bagian interior, setengahnya lagi airflow untuk pendinginan radiator yang ada di bagian bagasi. Ini mobil menarik juga, kita langsung lihat aja bagasinya kayak gimana. Oke, jadi udah nggak bisa naruh barang, udah nggak bisa naruh ban lagi bagian bagasi karena bagasinya ini udah full sama radiator yang gede banget. Ini radiatornya bentuknya kotak guys, biasanya kan persegi panjang, ini bentuknya kotak yang lumayan tebal juga. Ketebalannya ini 4 ply
yang dapat pendinginan dari lubang di bagian kaca atas, dan untuk udara panasnya dia bakal lolos ke bagian bawah. Ini bawahnya radiator udah bolong semua, sasisnya udah nggak ada. Dan selain radiator, di bagasi ini juga ada fuel system, serta ada tangki bensin yang udah di custom, dan electric water pump. Jadi mobil ini udah pakai electric water pump juga kayak di mobil balap gua. Kurang lebih setupnya sama, tapi bedanya radiatornya gede aja. By the way, outfit gue hari ini adalah Garasi Drift Company, mulai dari celana gue sampai baju gue yang ada tulisan Keep Driving Safe ini. Dan bagi kalian yang tarik, langsung aja cek link di deskripsi ke e-commerce kita di Tokopedia, Shopee, ataupun TikTok Shop, karena lagi ada diskon up to 20%. Oke, sekarang kita lanjut bahas bagian kaki-kaki yang lumayan unik, karena mobil ini memadukan kaki-kaki full spec drift dengan teknologi air-cup. Bisa dibilang ini adalah mobil drift yang menggunakan air-cup satu-satunya di Indonesia. Jadi dengan ada air-cup ini, mobil ini bisa naik, turun, kurang lebih naiknya 5 cm. So, selain mobilnya bisa ngedrift, mobil ini juga pastinya nyaman banget. Kalau ada polisi tidur gitu bisa naikin. Atau kalau lagi mau naik ke atas towing, bisa kita naikin dulu. Nyaman banget. Dan ini menjadi inspirasi gue juga untuk pakai air cup di mobil gue. Karena mobil gue lebih ceper dari ini. Sebenarnya nggak butuh banget air cup sih, karena lumayan tinggi depannya. Ground clearance saya mungkin 10 cm ya. Tapi tetap dengan ada air cup, kita bawa mobilnya pasti lebih nyaman dan nggak harus worry. Nah, selain air cup, mobil ini pun dipakai ngedriftnya juga enak karena untuk kaki-kakinya udah full spec pakai drift works, mulai dari bagian kaki-kaki depan sampai kaki-kaki belakang. Super angle-nya pun juga udah lumayan gede drift works-nya, yang dikombinasikan juga dengan velg yang menurut gua JDM banget, yaitu Work VSKF. Velg ini dibikin stance keren, dipakai ngedrift keren, dan ini original pastinya. Sayang banget untuk dipakai drifting. Drifting kan kita suka gonta-ganti ban, pasti ada umurnya ini bagian lipsnya. Dan untuk pemanis, bagian BBK depannya ini menggunakan merek ETS 6 pot yang lumayan gede, jadi dari depan nih padat banget untuk bagian kaki-kaki depannya. Nah, untuk kaki-kaki bagian belakang kurang lebih speknya sama kayak kaki-kaki bagian depan. Velgnya pun juga sama, pakai Work VSKF. Bedanya di lebarnya aja, untuk belakang lebarnya 10,5, untuk bagian depan lebarnya 9,5. Dan untuk bagian belakang, BBK-nya nih ada 2 kaliper, satu kaliper buat rem kaki, satu kalipernya ini buat rem tangan. Oke, sekarang kita lanjut bahas bagian interior dari Sylvia S14 ini, yang menurut gue ini adalah interior mobil drift yang lumayan proper, mulai dari pedal boxnya sampai di belakang pun ada nos, guys. Nah, layaknya interior mobil drift pada umumnya, mobil ini udah ditrondolin semua bagian interiornya, mulai dari lantai sampai ke atap, yang dilengkapi dengan roll bar. Roll barnya ini nggak roll bar sembarangan karena ini pakai bahan chromoly, bahan yang lumayan kuat dan lebih bagus dari besi biasa atau aluminium. Nah, yang gue suka dari interior mobil ini adalah spek untuk di bagian dashboardnya. Pertama, di sini ada rem tangan hidrolik dengan merek Tonka, yang dibalik bagian master remnya ini ada di depan biar bagian sininya lega, biar kita bisa naruh cut off merek Long Arc. Ini cara nyalainnya juga lumayan keren, guys. Pertama, kalian harus putar ini dulu ke on. Habis itu ignitionnya nyalain. Kalau ignitionnya udah nyala, bisa langsung kita nyalain. Tinggal matiin. Oke. Enak banget deh suara mesinnya, karena mobil ini menggunakan mesin 2JZ yang kencang banget, ntar akan kita bahas. Cuman yang murtad bagian mesinnya doang. Untuk bagian gearboxnya ini menggunakan gearbox Nissan, punyanya Nissan Skyline R32. Jadi dicombine antara mesin Toyota dengan gearbox Nissan. And then kita lanjut untuk bagian interior, setirnya juga udah diganti dengan merek Energy yang USPL. Ini limited edition, cuman ada 50, ini nomor 12. Dan dilengkapi juga dengan quick release dari Energy juga, yang bentuknya ini kayak sayapnya Batman. Lanjut untuk bagian displaynya, ini menggunakan Haltech IQ3. Ini yang lebih lama dari IC7-nya, karena mobil ini juga menggunakan Haltech Elite 2000 untuk ECU-nya. Nah, untuk di bagian bawahnya, kita ada pedal box juga merek Tonka. Pedal box ini benar-benar pedalnya udah keganti semua kayak 86-nya Dipo, yang dilengkapi juga dengan lantai baru biar kita nginjeknya lebih nyaman. Nah, untuk di bagian joknya juga udah diganti menggunakan jok bucket dari OMP yang dilengkapi dengan harness Takata warna hijau yang ciri khas banget ini. Dan untuk di bagian belakang ada hal yang menarik banget, yaitu tabung nos, guys. Jadi mobil ini menggunakan nos yang wet system, jadi nosnya ini langsung dimasukin ke mesin lewat injektor gitu deh pokoknya intinya. Cara nyalainnya tinggal kita naikin nih cut off-nya, and then kita putar ke open. Nah, ini harus udah nyala. Kalau nosnya udah nyala, mobilnya pasti jadi makin lebih kencang. Nah, selain tabung nos, di belakang juga ada tabung air cup-nya
Jadi di bagian belakang nih ada tabung NOS, ada tabung air cup, sama ada kompresor air cup dan ada aki. Lengkap banget ya untuk di bagian belakang sini. Oke, sekarang kita langsung aja dengerin suara mesinnya kayak gimana. Kita bakal geber sampai RPM 9000 karena mobil ini di-tune untuk mencapai RPM 9000. Itu tinggi banget, dari 1000 ke 9000 tuh jaraknya lumayan jauh, udah kayak mesin F1 aja. Dan ini mobilnya juga suaranya tadi kita coba enak banget. Sekarang langsung aja kita coba nyalain. Sumpah suara mesinnya enak banget karena mobil ini di tune-nya itu bisa meraih 9000 RPM. Makanya suaranya bisa lebih panjang daripada JZ gua. Nah, JZ-nya ini JZ yang VVT-i, di tune langsung di Thailand. Internalnya udah diganti semua oleh merek HKS dan juga Tomei dan menghasilkan tenaga 600 wheel horsepower. Kenceng banget. Tapi angka 600 HP itu diraih juga karena bantuan dari NOS. Jadi selain mesinnya kencang ditambah NOS, makanya makin kencang lagi ini mesin. Yang dipadukan juga dengan turbo dari merek COM USA T3. Nah, untuk bagian eksternal dari 2JZ ini juga udah beberapa diganti, mulai dari exhaust manifoldnya merek Tonka, intake manifoldnya juga merek Tonka, intercoolernya juga udah diganti pakai intercoolernya R32, wastegate-nya pakai turbo smart, dan untuk blow off-nya pun juga pakai turbo smart. Dan yang gue suka dari mesin ini, bagian fan belt-nya ini cuma memutarkan bagian alternator aja, karena untuk water pump dan untuk power steering semuanya udah elektrik. Electric power steeringnya ada di bagian depan sini. Jadi untuk setupnya kurang lebih sama kayak JZ gua. Yang membedakan mesin ini pakai NOS dan ini adalah 2JZ yang VVT-i. Kalau gua itu yang non VVT-i. Oke guys, kita sekarang udah bersama owner dari mobil Silvia ini, yaitu Sir Allen Yong. Halo guys. Oke, jadi bagi yang belum tahu, Allen Yong ini adalah musuh bebuyutan gue. Iya, dari dulu di video juga ngomong musuh bebuyutan ya. Dari 2018 gue ngonten drifting, musuhnya dia. 2019 kita naik kelas pro, ketemu lagi. Sampai kemarin di event terakhir IDS selalu ya, ketemu ya. Dan gue waktu itu mobil trouble. Trouble ya. Iya, jadi tapi kita emang jodoh sih ya, kita selalu ketemu gitu. Pokoknya dulu Sir Allen Yong sering masuk di YouTube gua semenjak masnya udah jarang ngedrift, udah jarang nih. Tapi dari dulu emang terima kasih banget sih Dev, dari dulu emang selalu masuk nih. Kalau dulu pakai Seviro, sekarang pakai Silvia S14. Masih gua ada ada pertanyaan nih buat mobil ini. Ngapain sih lu bangun mobil drift rapi-rapi, keren banget kayak gini, kan sayang dipakai drift. Pertama emang dari dulu gue emang suka banget sama Silvia, apalagi yang berbau 2JZ. Silvia plus 2JZ gue banget dong. Iya, bisa dibilang lu banget, tapi ya, emang kita sama. Tapi jujur, kayak lu juga pasti suka kayak James Dean, Peter gitu suka. Yeah. Kayak I think is one of the best kayak di dunia itu. 2JZ Silvia kayak perfect weapon gitu loh. Setuju. Bener kan? Apalagi di dunia drifting. Betul, mau dimanapun itulah, mau di Jepang, mau di Amerika, mau di mana kayaknya pasti ini ya. Perpaduan paling pas. Betul. Gitu. Jadi itu alasan lu kenapa lu salah satunya itu. Betul. Nah, tapi nggak sayang apa? Kalau drifting nih, berdasarkan pengalaman gue, mobil rapih di awal rapi banget. Tapi kita ikut event aja tuh bisa nabrak tembok lah. Zamannya drifting lama-lama jeger lama-lama berantakan. Nah, gimana tuh kalau gitu? Menurut gue emang gue bangun mobil ini untuk menunjukkan dunia bahwa Indonesia punya Silvia yang begini gitu loh. Oke. Ya kan? Yang dream car kita gitu loh. Jadi nggak di luar aja, di Indonesia pun ada mobil proper buat drifting guys. Nggak cuma gue doang ya? Nggak buat doang gitu loh. Jadi ya bercanda lah. Oke. Jadi intinya lu pengen ngasih lihat lah kalau Indonesia tuh modifikasinya proper gitu kan. Proper, betul. Pertanyaan terakhir gue. Siap nggak lu untuk turun event nasional pakai mobil ini? Nggak siap, tapi siapnya di event internasional guys. Siap bro. Jadi emang ini mobil lu bangun buat event internasional? Ya, event internasional. Jadi kita ngunjuk gigi lah bahwa di dunia itu bener-bener kita bisa gitu loh, ya kan? Ada event dari luar, ya ada banyak kan kayak maybe From a Drift atau KON mau datang ke Indonesia, ya gue prepare buat itu sih emang. Oke. Gitu. Jadi kita harus bangga punya Sir Allen Yong karena mobilnya keren, bisa membanggakan Indonesia juga. Ya. Bersama-sama lah kita membanggakan Indonesia. Lu juga punya channel YouTube kan? Punya. Apa tuh namanya? Itu di channelnya Speed Fighter. Bisa saja di YouTube ada. Kontennya seputar mobil-mobil? Semua mobil, semua JDM, semua sih otomotif Indonesia. Nanti juga ke depannya kayak ada motor, mau bebek, mau moge apa ada semua sih gitu. Oke. Jadi keseluruhan otomotif Indonesia lah. Jangan lupa subscribe karena subscribernya masih dikit.
Thank you, Kita thank you. support Allen Yong. Kita support Thank Allen you. Yong, mobilnya keren banget. Gue juga appreciate Allen Yong ini drifter yang konsisten Thank you, mulai thank dari you. 2018 sampai sekarang. Bahkan dari 2000 berapa kita Mungkin main? dari gua sih emang dari 2011 udah ada tuh mobil 2011 Seviro, udah ada iya. Seviro. Oke. Cuman jarang main dulu ya, mulai 2015 ke atas udah mulai disemangatin, mulai. apa diseriusin lah gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal drifting, gue kangen nih drifting bareng sama lo. Gue juga kangen selalu sih itu ya. Gimana kalau kita ngedrift bareng? Boleh Di banget, depan guys. Boleh di depan ya. Lo pakai ini, Classic racing drift ya. gue pakai S13 Ichigo. Ichigo. Keren tuh pasti. Keren Yuk, banget. Yuk, let's go. let's go. Oke, kita udah selesai ngedrift bareng Allen Yong. Nostalgia banget balik lagi ngedrift di depan rumah. Dan nostalgia juga balik lagi lawan gue adalah Allen Yong. Tapi kali ini kita pakai Silvia. Kalau kemarin gue biasanya ketemu Allen pakai Seviro, gue pakai Silvia. Sekarang kita udah Silvia ketemu Silvia. Dan gitu aja untuk video kali ini. Thank you so much Allen Yong udah meminjamkan mobil yang keren banget ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya Allen Yong. Ada di sini atau ada di link videonya. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.